Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang kebijakan dalam praktek keperawatan komunitas. Tujuan kebijakan ini untuk diperolehnya persepsi yang sama dalam penyelenggaraan Perkesmas atau perawatan kesehatan masyarakat atau dikenal keperawatan komunitas di puskesmas, meningkatnya keterpaduan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas, meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan masyarakat terutama kelompok rentan dan risiko tinggi. Yang keempat, diperolehnya dukungan sumber daya yang memadai dalam penyelenggaraan keperawatan upaya kesehatan masyarakat. Nah, ini dengan adanya kebijakan ini tujuannya adalah seperti ini. Kalau kita melihat kebijakan pemerintah tentang visi pembangunan kesehatan, yaitu Indonesia Sehat pada tahun 2025. Nah, visi ini dikembangkan oleh Depkes, kalau sekarang ada Kementerian Kesehatan, masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat. Nah, untuk mencapai visi ini agar mandiri dan hidup sehat, maka misinya adalah ada 4 strategi. Yang pertama, menggerakkan, memberdayakan masyarakat, meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas. Ketiga, meningkatkan sistem surveillance, monitoring dan informasi kesehatan, juga meningkatkan pembiayaan kesehatan. Nah, kalau ini terselenggara, maka harapan visi ini bisa tercapai. Nah, karena kita bicara tentang profesi perawat, apa itu perawat? Kalau menurut definisinya adalah seorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan, aturan dan perundangan yang berlaku. Nah, apa kaitan Perkesmas? Ini Perkesmas itu kalau di bidang pendidikan itu adalah keperawatan komunitas. Sama saja sih ya. Jadi definisinya adalah suatu bidang dalam keperawatan yang merupakan perpaduan antara keperawatan dan kesehatan masyarakat. Jadi ilmu keperawatan dan kesehatan masyarakat ini sangat dekat sekali gitu ya. Dengan dukungan peran serta aktif masyarakat, mengutamakan pelayanan promotif, preventif, dan berkesinambungan, tidak mengabaikan kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat secara kesatuan melalui proses keperawatan. Nah, tugas pokok perawat ini di Menpan ya, sejak tahun 2001 ini peraturan masih berlaku. Tugas pokok perawat itu adalah memberikan keperawatan berupa asuhan keperawatan baik pada individu, keluarga, kelompok, masyarakat. Nah, ini masyarakat ini semua individu, keluarga, kelompok, masyarakat adalah sasaran dari keperawatan komunitas dalam upaya kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan, pemulihan, pembinaan dalam rangka kemandirian di bidang keperawatan ataupun kesehatan. Jadi ini sesuai visi misi ya, memandirikan masyarakat. Nah, selanjutnya perawat memberikan pelayanan keperawatan. Apa pelayanan keperawatannya? Adalah pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan yang mencakup aspek bio, fisiko, sosial, dan spiritual. Ya, ditambah sekarang dengan budaya ataupun culture. Ya, baik individu, kelompok, masyarakat dalam penyembuhan, pemulihan, dan pencegahan. Nah, ada peraturan tentang Perkesmas yang masih berlaku, yaitu peraturan nomor 279 tahun 2006
yaitu tentang Perkesmas atau pelayanan keperawatan komunitas. Apa saja jenisnya? Ini bisa dilihat. 1. Melaksanakan askep rawat jalan, rawat nginap di rumah ataupun institusi atau di luar institusi. Ini di puskesmas misalnya ya, kunjungan rumah dan lain sebagainya. Melakukan deteksi dini kasus, masalah rujukan kasus. Pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi di rumah keluarga, pemantauan keteraturan pengobatan pasien. Ini contoh misalnya kasus hipertensi, TBC, itu kan ada pemantauan ya dengan sasaran pada keluarga. Pelayanan pendidikan kesehatan, konseling, pengobatan atau tugas limpah sesuai kewenangan, pelayanan keperawatan, dan penanggulangan kasus gawat darurat. Nah, ini tugas sudah jelas, tugasnya jelas di dalam peraturan 279 tahun 2006 ini masih berlaku. Nah, tatanan pelayanannya masih menurut kebijakan nomor 279 tahun 2006, puskesmas, di pustu, puskesmas keliling, klinik, dan pusat-pusat pelayanan kesehatan. Kalau di rumah itu melakukan kunjungan rumah atau home care, di sekolah screening kesehatan, ya, mempertahankan kesehatan, PNKes, di tempat kerja, ya, industri itu juga sama, itu melakukan perawatan langsung baik kasus kecelakaan atau penyakit akibat kerja, ya, barak-barak penampungan seperti kasus penyakit kronis, infeksi, kecacatan, dan mental. Ini biasanya kasus-kasus bencana ya, ada tempat penampungan, panti atau pelayanan khusus lainnya adalah panti weda, panti lansia, panti anak, panti sosial. Bahkan di rutan ataupun lapas kita punya kewenangan di sana. Ya, terus pelayanan kelompok resiko tinggi, yaitu pelayanan perawatan pada wanita, anak, dan lansia, pelayanan pada pusat kesehatan jiwa, pelayanan keperawatan di pusat penyalahgunaan obat, ya, pelayanan di tempat penampungan lansia, gelandangan atau ODA, dan lain-lain. Jadi sangat luas nih tatanan pelayanan Perkesmas ini atau keperawatan komunitas. Jadi berbeda jauh dengan pelayanan yang di rumah sakit. Jadi kita banyak gitu ya pelayanan di Perkesmas itu atau komunitas. Nah, ini lingkaran dinamis proses keperawatan. Ini yang maksud saya nanti tugas Anda yang tadi di atas disampaikan, intinya untuk menunjang visi pemerintah, yaitu memandirikan masyarakat hidup sehat. Nah, ini kaitan dengan lingkaran dinamis keperawatan ini untuk menunjang tingkat kemandirian. Nah, ini adalah peran masyarakat yang merah bulat tanpa terputus. Ini adalah peran masyarakat yang awalnya peran masyarakat itu tidak tahu besar, ya, kembali peran perawat ini besar, peran masyarakat kecil karena tidak tahu, tidak paham, tidak bisa, dan lain sebagainya. Peran kita besar, ya, melakukan upaya pencegahan, promosi kesehatan, pendidikan kesehatan, dan lain sebagainya agar peran masyarakat tadi besar, bertambah gitu, dan seterusnya peran masyarakat tambah besar, kita tambah kecil peran kita, sehingga hilang peran kita. Artinya bukan hilang, peran masyarakat semakin tinggi dan besar sehingga masyarakat bisa mandiri tadi. Itu tujuan. Nah, lingkup pelayanannya ada UKM dan UKP. Ada upaya kesehatan masyarakat, ada upaya kesehatan perorangan atau individu. Upayanya apa? Baik UKM ataupun UKP, promotif, preventif, tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif. Ini konsep utama sesuai dengan definisi dan peran perawat, gitu ya. Nah, promotif, preventif, kuratif tanpa mengabaikan kuratif, rehabilitatif ini
upaya pencegahannya pada primer, sekunder, dan tersier. Primer adalah sasaran orang sehat, sekunder adalah sasaran orang yang baru terpapar, tersiari adalah orang yang sakit. Jadi sasaran kita di keperawatan komunitas itu orang sehat, orang yang baru terpapar, orang yang sakit. Beda dengan peran dokter. Nah, dokter biasa lebih fokus pada sasaran orang sakit. Kalau kita orang sehat, orang yang terpapar, orang yang jadi sasaran Perkesmas atau keperawatan komunitas, individu, ada keluarga, ada kelompok, dan masyarakat. Ini nanti sasaran keperawatan komunitas. Individu ini ada beberapa, bisa dibaca. Ada balita, gizi buruk, penderita penyakit menular, penyakit degeneratif. Keluarga, ada keluarga miskin, ada kesehatan produksi, penyakit menular, ada kelompok, ada posyandu, ada balita, ada bumil, dan lansia. Masyarakat ini bisa RT, RW, atau masyarakat yang mengalami endemik dari suatu masalah penyakit. Kita lanjutkan. Kewenangan perawat itu yang dimaksud dengan kewenangan ada kewenangan dari tenaga kesehatan untuk melaksanakan pekerjaan yang dikenal dengan kewenangan profesional. Nah, di Indonesia yang berhak memberi kewenangan adalah seorang tenaga kesehatan yang sudah mempunyai izin praktek. Maka saat ini perawat harus melakukan uji kompetensi dalam rangka memperoleh surat tanda registrasi perawat dalam rangka nanti melakukan praktek. Kewenangan perawat di sini adalah hak otonomi dalam melaksanakan asuhan keperawatan berdasarkan kemampuan, tingkat pendidikan, dan posisi. Jadi D3, S1, NES, S2, dan S3 itu punya kewenangan yang berbeda sesuai dengan buku panduan tentang kewenangan dari PPNI. Kewenangan perawat ini mencakup asuhan keperawatan perinatal, neonatal, anak, dewasa, maternitas, lansia, yang seluruh sasarannya bisa individu, keluarga, atau masyarakat. Nah, peran perawat komunitas yang ada di puskesmas. Ada peran minimal, ada peran ideal. Nah, peran minimal di sini ada lingkaran kecil ini adalah peran minimal. Ada pendidikan kesehatan, koordinator, role model, pemberi pelayanan kesehatan, konselor, dan penemu kasus atau case finding. Nah, peran maksimal ini ditambah ada konsultan, advokasi, peneliti, manajer, pembaharu atau change agent, dan pemodifikasi lingkungan. Nah, ini berkaitan dengan leveling tingkat pendidikan. Biasanya kalau diploma minimal ini peran minimal. Sarjana NES ini bisa melaksanakan peran maksimal. Karena apa? Bedanya di sini D3, S1. Karena S1 belajar tentang riset, penelitian, dan tugas akhirnya adalah riset. Kalau D3 adalah pemberi pelayanan, tugas akhirnya adalah KTI. Ya. Nah, kebijakan yang lain adalah tentang RW siaga aktif. Ya, RW siaga aktif itu dikembangkan dalam rangka mencapai visi tadi, memandirikan masyarakat. Untuk memandirikan ketercapaian kemandirian masyarakat itu dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Kalau kita lihat lingkaran dinamis, peran kita besar. Ya, agar peran masyarakat peran kita besar, peran masyarakat kecil, lalu kita dorong dan sebagainya agar apa? Mandiri gitu ya.
Ya, mandiri, untuk terlihat kemandiriannya di masyarakat harus ada dorongan dari sekelompok masyarakat. Maka dibentuklah yang namanya kebijakan, dulu desa siaga, sekarang namanya RW siaga aktif. Apa definisinya? RW siaga aktif atau desa siaga aktif yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana, dan kegawat daruratan kesehatan secara mandiri, sehingga akan terwujudlah yang namanya RW atau desa sehat. Jadi RW siaga aktif itu adalah sekelompok sumber daya yang mampu ya dan mempunyai kemampuan untuk mencegah, mengatasi masalah kesehatan, bencana, dan kegawat daruratan. Karena apa? Ujung tombak permasalahan penyelesaian masalah di masyarakat itu adalah masyarakat, bukan petugas. Petugas itu mempunyai bagian-bagian dan kewenangan tertentu, salah satunya perawat. Nah, dengan adanya RW siaga aktif ini ya membantu kita untuk memudahkan bagaimana memandirikan masyarakat. Ya, jadi nanti kita akan terbantu oleh kelompok yang namanya RW siaga aktif. Tapi harus dibentuk dulu. Nah, ini peran pemerintah untuk membentuk RW siaga aktif. RW siaga aktif itu berangkat dari kelurahan siaga aktif dulu. Nah, kelurahan siaga aktif harus membentuk RW siaga aktif. Nah, di sini kita punya peran yang di dalam pembentukan RW siaga aktif. Nah, indikatornya RW siaga aktif itu ada 8. Ya, 8. 1. Forum masyarakat desa. Kedua, sarana pelayanan kesehatan dasar dan sistem rujukan. Ketiga, ada upaya kesehatan berbasis masyarakat yang dikembangkan oleh masyarakat atau wilayahnya sendiri. Keempat, ada sistem pengamatan penyakit dan faktor risiko berbasis masyarakat. Kelima, ada sistem kesiapsiagaan penanggulangan kegawat daruratan dan bencana. Karena apa ini ada indikator? Karena Indonesia salah satu negara rawan bencana. Upaya menciptakan lingkungan sehat, upaya terwujudnya PHBS, upaya menciptakan terwujudnya kesadaran gizi masyarakat. Jadi ini adalah 8 indikator. Nah, indikator untuk menuju RW atau desa siaga aktif atau sehat itu ada stratanya, ada strata 1, 2, dan 3. Strata 1 karena tadi 8 indikator itu mempunyai 4 indikator. Di antara indikator minimal tadi, kalau ada punya 4, yang minimal itu indikator 1, 2, dan 3. Ya. Itu termasuk strata 1. Kalau strata 2, 4 indikator 1, 2, 3, dan 4 ditambah di antara 5 sampai 8 ada 2 indikator. Strata 3 indikator minimal ditambah 4 indikator ya. Lain berarti ada 8 indikator tadi, berarti masuk strata 3. Nah, salah satu bentuk atau upaya Perkesmas yaitu dengan melakukan penggerakan dan pemberdayaan. Jadi RW siaga aktif itu harus bagian dari penggerakan pemberdayaan masyarakat. Itu harus dibentuk dulu RW siaga aktif itu oleh kita. Definisinya kan kumpulan atau kelompok. Nah, kita kumpulkan siapa aja yang disebut mampu itu, yang memudahkan kita untuk membentuk RW siaga aktif. Tokoh-tokoh masyarakat, bisa RT, RW, ibu PKK, tokoh pemuda, tokoh agama, dan lain sebagainya. Ya, dibentuk menjadi yang namanya RW siaga aktif. Ya,
Kenapa dibentuk? Agar memudahkan nanti yang menggerakkan memberdayakan masyarakat itu, perpanjangan tangan dari kita adalah RW siaga aktif. Gitu, ya. Nah, salah satu untuk pelaksanaan Perkesmas atau keperawatan komunitas itu harus melakukan kemitraan. Ini kebijakan pemerintah, kemitraan. Dengan cara apa? Bina suasana dengan masyarakat, melakukan kegerakan pemberdayaan dan advokasi. Nah, advokasi ini peran fungsi perawat maksimal. Ya, advokasi. Jadi melakukan koordinasi pendekatan kepada masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat yang bisa mendukung untuk gerakan masyarakat sehat tadi. Maka harus dibentuk kemitraan. Kalau di dalam konsep keperawatan komunitas itu adalah community as partner. Masyarakat itu adalah mitra kita. Jadi sejalan tuh konsep keperawatan komunitas dengan kebijakan pemerintah. Jadi masyarakat adalah mitra, community as partner. Nah, untuk membuat kemitraan harus bina suasana, gerakan pemberdayaan dan melakukan kasih. Ini siklusnya. Penggerakan pemberdayaan masyarakat itu adalah proses pembelajaran, ya, dalam problem solving atau pemecahan masalah. Jadi salah satu yang pertama proses pemecahan masalah, ya, agar bisa menggerakkan masyarakat, ini siklusnya, ya. Satu, pengembangan tim petugas pertemuan tingkat RW atau desa, ya. Kedua, penyadaran masalah yang dialami di wilayah tersebut, lalu mencari alternatif untuk pemecahan masalah, lalu kita laksanakan, dan adanya dukungan. Nah, ini dukungan ini harus kita melakukan advokasi, ya, dukungan dari semua pihak, baik pihak swasta, pihak pemerintah, dan lain sebagainya. Maka yang disebut kemitraan tadi, penggerakan, bina suasana advokasi dalam penggerakan pemberdayaan adalah seperti ini siklusnya. Jadi kalau Anda nanti datang ke lapangan di masyarakat, ya lakukan siklus ini, ya. Buat pertemuan. Kalau udah ada RW siaga aktif kan enak, buat pertemuan bersama RW siaga aktif. Hasil temuan masalah apa saja kita sadarkan ke masyarakat. Lalu kita alternatifnya, kita kumpulkan bersama masyarakat, diskusi dengan RW siaga aktif dalam memecahkannya. Setelah ada pemecahan perencanaan, kita laksanakan. Dan perlu dukungan dari semua pihak. Ya, awalnya adalah pembentukan RW siaga aktif itu, bentuk dulu RW siaga aktif, forum atau masyarakat. Setelah dibentuk, berikan informasi tentang tupoksi dari RW siaga aktif itu apa aja, ya. Ya, yang tadi 8 indikator. Kalau bisa ya 8 indikator tadi, ya. Tugasnya itu, ya. Tugasnya jadi yang 8 indikator tadi harus diaplikasikan, ya. Caranya untuk mengaplikasikan 8 indikator tadi itu ada yang namanya survei mawas diri. Survei mawas diri ini berfungsi untuk melakukan survei ke lapangan, ada permasalahan apa di lapangan, ya, penemuan kasus-kasus di lapangan apa, itu melakukan survei mawas diri. Lalu hasil survei mawas diri itu dilakukan diskusi atau yang namanya perencanaan dari hasil survei mawas diri. Itu yaitu dengan cara apa? Yaitu dengan cara yang namanya MMD atau MMRW, musyawarah masyarakat desa atau RW. Ya, ini. Dalam rangka apa? Membuat perencanaan dari hasil temuan survei tadi, masalahnya apa. Setelah direncanakan, lalu kita laksanakan. Dengan cara apa? Menggerakkan masyarakat. Jadi ketika ada permasalahan di masyarakat itu ya bersama masyarakat, karena masyarakat sebagai mitra kita.
Karena kalau dikerjakan atau dilakukan oleh petugas kesehatan atau oleh perawat sendiri, nanti masyarakat tidak mandiri akan ketergantungan. Maka dari awal dibentuknya RW Siaga Aktif dalam rangka memandirikan tadi. Nah, ini yang langkah-langkahnya tadi, persiapan, ya, pertemuan tadi desa atau RW, ya, dengan RW Siaga Aktif kalau sudah dibentuk, melakukan survei mandiri, ya, untuk mengidentifikasi, lalu kita membuat alternatif atau perencanaan, lalu pelaksanaan, dan perlu dukungan. Ya, salah satu pendekatan yang paling baik gitu ya di dalam melakukan penggerakan masyarakat adalah melakukan jejaring promosi kesehatan. Siapa aja dukungan masyarakat itu ataupun forum masyarakat desa itu, siapa saja, bisa guru di dalamnya, bisa RT, RW tadi yang saya sebutkan, tokoh pemuda, agama, ustadz, tokoh wanita, ibu PKK, kader. Nah, itu RW Siaga Aktif karena mereka adalah yang mampu, ya, dan mempunyai kemampuan sesuai definisi dari RW Siaga. Yang kedua, indikator kedua dari RW Siaga Aktif adalah sarana pelayanan kesehatan dasar dan sistem rujukan. Ya, sarananya biasanya kalau di masyarakat ada pos kesehatan desa, pos yandu, pos windu, itu adalah milik masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat secara kebersamaan. Jadi pos yandu, ya, pos bindu, ya, itu adalah sarana masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Minimal di masyarakat, di RW itu ada itu ya. Itu ada syaratnya biasanya. Ada UKBM yang dikembangkan. Ya, ada posyandu, ya, di tiap RW itu harus ada jika ada 100 balita baru dibentuk. Ya. Ada ini contoh lain, ada upaya kesehatan berbasis masyarakat ini UKBM yang berkaitan dengan siaga maternal. Misalnya ada tabulin, tabungan ibu bersalin, ambulan desa, ya, ada donor darah desa dan lain sebagainya lah. Itu sudah dibentuk dari masyarakat, ya. Kalau masyarakat mandiri, ya harus bisa punya inovasi, ya, membentuk bentuk kegiatan-kegiatan yang memang sesuai dengan masalah di wilayah. Indikator keempat adalah sistem pengamatan penyakit berbasis masyarakat. Ya, mangga nanti di masyarakat bersama kita dikembangkan apa bentuk sistem pengamatan penyakit. Misalnya kalau ada ibu hamil berisiko tinggi, ya dikasih kode merah misalnya di depan pintu, di depan rumahnya, agar masyarakat tahu, oh ini ada rumah yang bertanda merah, itu pasti ada ibu hamil berisiko tinggi, sehingga tetangga atau masyarakat sekitar harus siaga, siap membantu gitu ya. Ini contoh, ya. Yang kelima, indikator sistem kesiapan siaga penanggulangan kegawat daruratan dan bencana berbasis masyarakat. Nah, ini masyarakat kita latih, ya, bersama petugas kesehatan dari dinas atau petugas kesehatan yang lainnya, melatih masyarakat agar dia mampu dan mempunyai kemampuan ketika ada bencana, dia bisa menanganinya. Tergantung bencananya apa. Kalau di wilayah bencananya sering banjir, ya kita latihlah bagaimana bencana penanganan banjir gitu ya. Minimal 1-2 kali per tahun. Nah, ini contoh siklus bencana. Minimal masyarakat bisa melaporkan keadaan bencana, karena yang tahu pertama kejadian bencana adalah masyarakat sekitarnya, bukan petugas. Petugas hanya mendapatkan laporan. Minimal itulah bisa melaporkan. Yang kedua juga bisa melakukan pertolongan, ya, pertolongan gawat darurat.
Jadi ya untuk mengurangi jumlah kasus kematian dan kecacatan. Jadi kalau masyarakatnya dilatih mampu melakukan pertolongan hidup dasar gitu ya, minimal untuk mengurangi kecacatan atau kematian, karena petugas belum tentu datang saat itu dengan waktu yang tepat dan cepat. Karena bisa saja bencana banjir kita kesulitan akses transportasi, akses untuk ke wilayah, bencana longsor lain sebagainya. Sehingga yang RW siaga aktif tadi kalau bisa dilatih ya, dilatih bagaimana bantuan hidup dasar, penanganan gawat darurat. Keenam, menciptakan terwujudnya lingkungan sehat. Misalnya ada Jumsi, Jumat Bersih, ya, pemberantasan sarang nyamuk atau apalah, silakan aja. Ya, kalau di masyarakat ada melakukan itu, berarti indikator keenam itu dia lakukan atau mereka lakukan. Indikator ketujuh, menciptakan terwujudnya PHBS. Ini ada PHBS itu ada 12 indikator ya, yang berkaitan perilaku sehat ada 9, yang berkaitan dengan gaya hidup ada 3. Jadi ada 12 indikator dari PHBS ini. Ada persalinan oleh kesehatan, ASI eksklusif, jaminan kesehatan, air bersih, zaman, ya, rumah sehat, cuci tangan, sabun, tidak merokok dalam rumah, aktivitas fisik atau olahraga, makan sayur dan buah. Nah, kalau itu masyarakatnya melakukan, berarti indikator tersebut bisa menjadi bagiannya. Indikator yang terakhir, menciptakan terwujudnya kesadaran gizi. Ya, ini baik keluarga, terutama ujung tombaknya keluarga. Yang punya balita, timbang balita secara teratur untuk melihat perkembangan tumbuh kembang dari balita. Ya, menggunakan garam beriodium ASI eksklusif dan pemberian vitamin. Jadi kalau di wilayahnya ada balita terus dilakukan hal ini, berarti indikator 8 ini dilakukan. Kalau tidak, sebaliknya. Nah, kebijakan lain yaitu tentang SDGs. SDGs itu Sustainable Development Goals. Ini kelanjutan dari MDGs. Nah, SDGs ini adalah singkatan atau kepanjangan dari Sustainable Development Goal, yaitu sebuah kesepakatan dari beberapa negara ya, dalam rangka pembangunan ya, kesehatan di negara-negara bagian tersebut. Jadi ada kesepakatan. Jadi ada acuannya setiap negara dalam penanganan masalah pembangunan di negara masing-masing. Tujuan dari SDGs ini ada 3. Pertama, mengakhiri segala bentuk kemiskinan di semua negara. Ya, ini pengaruh. Kalau masyarakat miskin ini pengaruh terhadap kesehatan. Kedua, mengakhiri segala bentuk kelaparan, ketahanan pangan, gizi, dan pertanian secara berkelanjutan. Ketiga, menjamin adanya kehidupan yang sehat, sejahtera ya pada semua usia. Nah, ini tujuan dari SDGs ya. Nah, ini ada 17 indikator dari SDGs. Ini kebijakan global ya, mempengaruhi kemiskinan, mengurangi kemiskinan, mengurangi kelaparan, peningkatan kesehatan, pendidikan, ya, kualitas gender gitu ya. Sampai dengan, nah ini ke-17, kemitraan. Nah, atau pemberdayaan masyarakat. Nah, ini aja 17 tujuan: tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kesejahteraan, pendidikan, ya, kesejahteraan gender, air bersih, sanitasi, energi, pertumbuhan ekonomi, industri, kesenjangan, keberlanjutan kota dan komunitas, ya, konsumsi produksi, iklim, ya, cuaca, kehidupan bawah laut, darat, ya, dan kemitraan. Ini yang 17 indikator yang disepakati oleh beberapa negara yang dikenal dengan SDGs tadi.
Sebelumnya adalah MDGs ini kebijakannya, tapi yang saat ini adalah MDGs. Nah, untuk melaksanakan kebijakan secara keseluruhan, saat ini pemerintah juga mempunyai kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat atau Germas dan keluarga sehat. Germas ini tujuannya adalah menurunkan beban penyakit menular dan tidak menular, baik kematian, kecacatan, juga menghindarkan terjadinya penurunan produktivitas penduduk, beban biaya karena meningkatnya penyakit dan pengeluaran kesehatan. Ini tujuan gerakan kesehatan masyarakat. Sasaran utamanya adalah keluarga. Ya, keluarga, sehingga keluarga sehat itu menjamin masyarakat secara keseluruhan sehat. Prinsip Germas multisektor, keseimbangan masyarakat, keluarga, individu, pemberdayaan masyarakat, penguatan sistem kesehatan, pendekatan siklus hidup, ya dari mulai perkawinan, ibu hamil mempunyai anak, bayi, balita, preschool, school, dewasa, remaja, dewasa sampai lansia, itu namanya pendekatan siklus hidup. Jaminan kesehatan nasional dan berfokus pada pemerataan pelayanan. Nah, karena sasaran yang utamanya untuk mencapai gerakan masyarakat hidup sehat adalah keluarga sehat. Nah, program keluarga sehat itu melakukan pendekatan keluarga ya dilaksanakan oleh puskesmas. Nah, puskesmas itu kan petugasnya adalah ujung tombaknya adalah perawat. Ya, mempunyai sasaran utama keluarga dengan mengedepankan bermotif preventif. Ya, berbasis masyarakat, melakukan kunjungan rumah secara aktif. Ini peran perawat ya yang melakukan kunjungan dengan melakukan siklus hidup. Maka kita ada keperawatan anak, dewasa, ibu hamil, itu siklus hidup. Keperawatan lansia dan dewasa dan seterusnya ya. Itu siklus hidup. Nah, ini 12 indikator keluarga sehat. Ada program gizi kesehatan ibu dan anak, ada keluarga ikut KB ya. Ibu hamil memeriksakan kesehatan rutin, balita mendapatkan imunisasi, ASI eksklusif. Ada program besar, ada 5 ya program besar. Yang kedua, program pengendalian penyakit menular dan tidak menular, perilaku sehat, rumah, lingkungan sehat, dan kesehatan jiwa. Ini 12 indikator dari keluarga sehat. Kebijakan yang lain berkaitan dengan Permenkes nomor 75. Nah, ini terlihat dan jelas bahwa tugas fungsi perawat, keperawatan komunitas, kebijakannya ini ada aspek legal yang mendukung, yaitu Permenkes 75, yaitu melaksanakan KM dan UKP. Upaya kesehatan masyarakat itu adalah sasarannya masyarakat atau komunitas. UKP, usaha upaya kesehatan perorangan, itu adalah individu ya atau perorangan. Di pasal 22 jelas penyelenggaraan kesehatan oleh puskesmas kawasan perkotaan itu memprioritaskan pelayanan UKM ya dan UKP. Pasal 34-nya jelas bahwa di organisasi puskesmas itu ada 5, yang paling sedikit ada 5. Ada kepala puskesmas, ada kepala sub bagian tata usaha, ada penanggung jawab UKM, dan keperawatan kesehatan masyarakat. Ini jelas di organisasi puskesmas itu ada peran perkesmas atau keperawatan komunitas. Di pasal 34 ini yang melindungi kita. Jadi perawat sebetulnya di dalam organisasi itu ada di sini. Ya. Di pasal 37 upaya tersebut apa? Home care, kunjungan rumah, atau keperawatan keluarga, kunjungan rumah. Ya. Nah, pasal 38 dijelaskan juga puskesmas harus menyelenggarakan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat atau keperawatan komunitas. Jadi ada 4 besar
pelayanan yang di puskesmas. Salah satunya adalah perkesmas atau keperawatan komunitas. Nah, ini udah jelas. Cuma saat ini kita belum bisa melaksanakan sepenuhnya. Banyak hambatan ataupun hal pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat itu atau keperawatan komunitas itu tidak bisa berjalan dengan sepenuhnya yang diharapkan karena berbagai hal. Ya, berbagai hal itu tergantung di wilayahnya, di tempatnya. Ya, bisa aja salah satunya karena perawatnya sedikit, terlalu banyak megang program sehingga tidak bisa jalan, atau banyak hal lain. Nanti Anda bisa kaji lah ya kondisi-kondisi di lapangan, ada hambatan-hambatan kenapa pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat itu bukan tidak berjalan, belum maksimal gitu ya. Ada apa di situ? Ya, tadi ada beberapa hal atau faktor atau variabel yang memang pelayanan keperawatan komunitas ini tidak. Itu mungkin yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat tentang kebijakan keperawatan, pelaksanaan keperawatan komunitas. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ini ada tugas ya, bisa dikerjakan oleh Anda. Saya akhiri, terima kasih.